Gelap gitu ya. Tiba-tiba ada yang kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia. Kang Akri apa kabar? Baik teh, baik. Alhamdulillah. Semoga selalu tetap baik ya. Selalu membaik. Amin. Kang Akri, saya mau tanya. Kalau nggak salah waktu itu Kang Akri itu pernah cerita sama saya. Kang Akri itu pernah memburu hantu, betul? Betul. Coba gimana sih Kang ceritanya Kang? Baik deh. Dulu 2013 sebenarnya nggak sengaja nih memburu hantu, nggak tahu lah. Memburu hantu mah kok orang kita berangan KB penakut Berangan semua. tuh apa tuh? Penakut oh, semua penakut, gitu. Ya, oke. Nah, waktu itu kan kita itu tergabung di namanya PH, penghuni hijau. Oh, oke. Jadi penghuni hijau ini adalah tim untuk membantu apabila villa penuh sama tamu. Oh, tenaga bantu lah ya. Tenaga bantuan. Oke. Ya, PH dipimpin oleh Pak Henry waktu itu gitu. Berapa orang? 4 orang apa 5 orang. Jadi kalau misalkan dulu kan tamunya rame teh. Ya. Di perkebunan teh tuh di wismanya tuh rame banget gitu. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari gitu. Nah, nginepnya itu mereka sampai seminggu? Iya, sampai keteter kan. Makanya ada PH lah. Ya. PH penghuni hijau dulu. Saya belum kerja waktu itu, masih lepasan kan. Iya. Nah, suatu ketika nih teh gaya kan. Ada tamu lah. Tamunya itu dari pusat dulu. Dari pusat Jakarta, nginep. Bos besarnya itu nggak nginep, tapi kan anak buahnya pada nginep. Iya. Nah, kita lah yang menyiapkan makannya gitu, beresin kamarnya, apa segala macam. Nah, paginya datanglah bosnya. Dulu itu kita baru mengenal makanan aneh teh Eropa gitu. Kayak alpukat sama apa gitu. Aneh pokoknya gitu. Nah, karena aneh, kokoro lah gitu. Kokoro bahasa Indonesia apa? Apa ya? Pokoknya kokoro lah gitu. Jadi, semua dicobain teh. Ya. Makanan semua dicobain. Pada akhirnya pas ke siang semua tim nggak ada PH. Kenapa tuh? Mencer. Karena asing buat perut mereka ya. Perut kita tuh asing. Mencer teh. Sampai dulu ada salah satu sekretarisnya pada nanyain, ini mana ini? Kepada anggota kamu kemana? Nggak ada. Ternyata di kamar gitu, pada lemes teh. Apukat mentah, ini mentah, kayak ikan laut mentah kan gitu, udang sama apa gitu. Itu teh dimakanin sama kaget kita. Kaget perutnya gitu. Malamnya kan sekitaran jam asar, bos besarnya pulang. Tinggallah di situ beberapa BOD yang lainnya ada di situ gitu. Nginep. Nah, di situ kita mulai bakar-bakar. Kita itu teh yang nyiapin teh. Makan kacang rebus, pisang rebus gitu. Jadi kita yang nganterin. Terus beresin kamar. Yang paling seru teh. Yang paling seru kalau misalkan tamunya pulang kita berburu di bawah bantal. Apa tuh? Uang tip. Oh, iya. Biasanya, emang bener ada. Walaupun nggak ada, gede adalah gitu. Nah, pas pagi mau ke siang jam 10-an, kita semua dipanggil. Ada yang BOD, salah satu BOD-nya itu mau pulang, dipanggil lah PH. Gimana kalian? Sehat? Sehat Pak. Kemarin kemana?
segala dimakan Pak, ya kita mencret lah apa gitu. Beliaunya, wah kalian ubi terus sih dimakan gitu, wah gitulah teh. Iya Pak, kaget kayaknya ini apa cacing-cacing kita makanan apa gitu. Beres di situ, kita dikasih uang tip, beneran lah teh. Agak merah gitu lah, dibagi. Nah, habis dibagi, beres-beres tuh teh, kamar rapi lagi gitu. Malamnya kita itu nginep di salah satu villa teh, di apa salah satu kamar tidur lagi. Tiba-tiba teman anak PH, tim PH gitu, opet gitu. Tiba-tiba gini teh. Kenapa tuh dia? Lama itu. Kayak keenakan. Nah, kita bangunin lah. Ya. Ada apa, woy? Ada apa? Jam 1 malam gitu. Dia mimpi sama perempuan di kamar itu. Itu hari apa tuh, Kang? Itu tuh malam Rabu kalau nggak salah. Malam Rabu teh. Malam Rabu. Beres di situ udahlah gitu. Wah, kita ketabuli lah Bu teh. Oh. Beres di situ paginya kita pulang lah ke rumah masing-masing kan gitu. Pulangnya selesai lah tugas ya. Pulangnya kan biasanya ke PH tuh. PH-nya ada di atas ini. Rumah Pak Henry sama rumah dinasnya kan gitu. Pulang ke situ. Beres pulang, kita mau pulang ke masing-masing aja. Sore teh sekitaran jam 3 sore kita itu semua di telepon. Kenapa tuh? Kata Pak Henry, si ibu pengen kalian ke Wisma nanti sekitaran jam 5 lah, selepas sholat asar kan gitu. Ada apa nih Pak? Ya kita makan kata si ibu ngeliwat. Ya. Dah lah kita teh kumpul di PH. Ngobrol cerita si Opet parah cina mana digereknya cina wah banyak lah guyonan gitu betul. Sampai si Opet Devan merah weh malu cina gitu tapi beneran dia mimpi gitu sama cewek di sana gitu. Ya masuklah jam 4 kita sholat gitu. 4:30 kita ditelepon lagi. Jangan lupa anak-anak jam 5 kumpul di Wisma. Makan loh ceritanya. Jam 5 ke Wisma kita teh. Bener panjang teh makanannya. Ada nasi liwet, ada apa. Wah. Mungkin ini bonus kita lah setelah kerja keras 2 hari kan gitu. Datang ke situ. Dikirain datang ke situ, ayo makan. Enggak teh. Bukan makan, bukan ini. Apa tuh? Ngapain? Datang ke situ, kumpul. Pak Henry-nya ngomong, hari ini mau kedatangan Abah namanya dari Bandung. Ya. Jadi mohon bantuannya. Nah, anak-anak kan bengong. Bantuan apa ya kan? Bantuan apa nih? Sembako atau apa gitu. Nanyalah gitu. Salah satunya si Nyem tuh kayak si Edmundo nanya. Pak, bantuan apa nih Pak? Gitu. Iya kan ini teh. Jadi di Wisma tuh dulu ya teh ini ngomongin dulu ya. Suka ada kejadian-kejadian aneh. Kejadian apa tuh Kang? Jadi salah satunya gini. Banyak saya juga ngalamin, teman-teman ngalamin. Jadi gini, kalau kita ke dapur nih, ke dapur, di dapur teh ada wali, lagi sibuk apa gitu, benerin piring gitu teh. Pas kita keluar, walinya baru pulang dari pasar. Waduh. Nah, itu kejadiannya semua orang yang bantu-bantu di dapur itu juga. Jadi ada sosok yang menyerupai gitu ya? Iya. Kalau enggak, misalkan wali lagi masak di dapur, tiba-tiba dulu kan ada almarhumah Matitin yang bantu Matitin di situ.
bantu-bantu masuk, ada lagi cuci piring apa. Padahal almarhum Titin lagi di rumah kan gitu. Oh. Nah, itu sangat mengganggu tuh karena mereka tuh memperlihatkan dirinya kadang di depan tamu kan. Sampai ke tamu juga Ke tamu. pernah lihat tamu? Iya. Oh. Gitu. Ditanyakan yang itu nggak menjawab. Iya, iya. Cuman nengok doang udah gitu, nengok doang udah. Nah, disitulah ngomong pengen tidak. Si Abah dari Bandung ini mau membantu, bukan mengusir, tapi membersihkan aura negatifnya. Iya. Kan kita dulu nggak tahu teh, aura ya. negatif apa, positif apa, kirain setrum aja gitu, gitu. Itulah teh. Nah, pas kita ke kamar atas, sebelum mulai nih teh, maghrib nih, ke mulai atas. Nah, di kamar atas tuh kayak ada cewek teh. Ya. Itu villa berapa kamar itu villanya? 4 kamar. Yang paling ujung. Tapi sekarang emang alhamdulillah enggak teh. Saya lagi ngomongin masa dulu nih. Datang situ. Saya sama si dulu sama Om Edi gitu pas melihat kayak ada yang ini gitu. Di kamar. Iya, di kamar ngambil ngaca. Oh. Lari kan saya penakut teh sebenarnya. Sosokan aja ngomongin juri. Orangnya saya mau lari gitu. Om Edi ngikutin. Ada apaan? Itu lihat Om. Iya. Nah, ke bawah nggak cerita gitu dia ke bawah. Tiba-tiba kan jam selepas maghrib si abahnya datang. 3 orang lah. Ya. Tunggu, itu Kang Akri pas melihat sosok si wanita itu, dia tampilannya memakai apa tuh Kang? Kayak dress putih lah. Putih? Rambut panjang. Oh, oke. Jadi identik sama Miss Kun lah. Gitu. Oh, oke. Sempat lihat wajahnya? Enggak, lagi ke kaca dia. Nah, kalau lihat masa samperin teh gitu. Untung nggak lihat teh waktu itu. Kalau lihat mah kabur. Ya itu ke bawah lah teh. Jadi sholat maghrib di masjid, ada masjid sholat. Nah, kalau pada keluar datanglah si Abah 3 orang. Gitu. Pikir, wah pemeran utamanya datang nih kan gitu. Datang ke situ. Tiba-tiba pas datang, makan biasa anak-anak makan gitu. Nah, kata si abahnya, habis isya kita mulai ya. Karena harus briefing dulu kan gitu. Dia keliling teh, keliling wisma, pabrik, pos satpam gitu. Dia 3 orang keliling. Briefing dulu mungkin ya. Kita mah enggak, kita mah santai aja timah gitu. Karena belum dikasih tugas juga mungkin. Belum. Ya, ya teh gitu. Nah, mulailah masuk ke Isya. Mulai teh. Masuk ke Isya. Tiba-tiba kita tuh disuruh duduk. Ya. Duduk melingkar. Di mana tuh? Itu termasuk ada kokolot juga tak. Waktu itu ada 10 orang lah. Di wisma ada wismanya, 2 ruangan, 10 orang deh. Itu kokolotnya siapa aja tuh Kang? Ya waktu itu ada lingkungan sekitar pegawai apa riung deh ngelingkar. Tiba-tiba pas ngelingkar diputer lah pakai kapur. Oh, yang duduk melingkar itu diputerin lagi di. Kata si abahnya, Panggerin. Jangan pernah keluar dari lingkaran itu. Nah lo, mau ngapain kita? Iya, langsung pada nengok. Ngapain kita? Nah jadi dijelasin sama siapa? Pokoknya Abah tidak minta apa-apa dari kalian. Minta aja surat Al-Fatihah. Ya. Terus diulang gitu untuk meringankan dia kan gitu loh. Ya, lingkarannya tuh matiin lampu. Seluruhnya. Semuanya. Mati lampu teh. Berarti gelap total. Gelap.
Baru dari situ gelap gitu ya. Tiba-tiba ada yang kentut. Siapa tuh pelakunya? Nggak tahu. Nyalain kata siapa? Nyalain tuh. Siapa yang kentut? Nggak ada yang ngaku kan. Awas, yang kentut tadi pasti itu yang dicarinya. Awan sehat mundo. Saya banget ya. Wudhu. Iya batal. Iya, sebelum mulai wudhu. Wudhu lah, balik lagi. Udah, jangan macem-macem lagi. Nggak, matiin lampu tuh. Terus gelap lah teh. Sebelum mulai, kan jauh tuh jaraknya, lingkarannya. Oh besar, bikin lingkaran besar gitu. Kayak Totalnya kita, berapa orang? 10 lah. 10 Berarti orang. 13 sama mereka. Hmm. Kalau mereka kan di luar lingkaran tuh, yang 3 orang. Ya. Nah, di situ teh pas gelap lampu hanya lilin tok kan di tengah. Jadi si Abah tuh sama timnya ngeluarin botol kecil. Oh, kita buat apaan nih? Saya bilang botol kayak gitu. Kayaknya itu mah minuman. Ternyata nanti hantu dimasukin ke botol deh. Bisa Tuh, ya? ya dulu kan wah isa keren banget kan gitu. Udah. Datanglah Om Edi. Pengen pipis. Enggak. Udah stop dulu katanya. Tahan. Oh, tahan lah teh. Kita mulai ya. Hadiah dulu teh. Iya. Lilin gitu. Hadiah. Pak gede teh lingkarannya. Hadiah. Nah, pas hadiah kan sholawat lah biasa sholawat gitu. Tiba-tiba kalau kita ngegebrak pintu segitu kenceng gitu teh, pasti ada yang pecah dong. Iya. Ini enggak. Itu sumber suaranya dari mana tuh? Dari kamar sebelah. Tiba-tiba bayangin teh. Tapi ngebayangin nggak lingkaran yang gede itu? Jadi segede gini. Langsung jadi merapat semua ya. Asli. Jadi segede gini ada. Asalnya gede. Langsung ngeriut. Dari situ ada yang ketawa teh. Asli nih Meh ketawa. Jelas Kita mah banget. jelas. Jadi suara itu kita dengar biasanya di televisi, Iya. radio gitu. Ini mah langsung Real nyata ya. Lingkarannya kan udah mengecil tuh. Udah mengecil, kita mau udah rapat kepala ketemu kepala, asalnya jaraknya jauh, jadi kepala ketemu kepala nih gitu. Udah, pokoknya jangan ada yang keluar dari lingkaran. Iya. Karena kalau kayak gitu boro-boro keluar dari lingkaran kan, gitu. Merapat ya gitu. Iya. Lilin aja sampai mati karena kita merapat. Dah, jadi Abah bantu ya. Abah sekarang memulai. Jadi dia memulai narik nih ceritanya. Pokoknya bantu Al-Fatihah. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kayak gitu. Nggak ada yang beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Itu ulang lagi. Ame tuh teh seumur hidup teh ya, semuanya baru ngalamin tuh teh. Jadi ketembok tuh sampai saya antara bener apa enggak gitu ya. Tapi lari ke sini langsung tangkap gitu, masukin tutup, masuk ke apa gitu, ke kantong putih, udah lari lagi ke sini ke dapur, yang di dapur. Pokoknya kita mah bantu aja. Tapi itu suara bukan dari timnya Abah kan, bukan? Bukan. Ini mah dari mereka kayak ngebentur-benturin ke pintu, ke tembok gitu. Situ teh, jujur ya teh, saya mah pengen lari sebenarnya. Kalau misalkan boleh gitu, lari-lari gitu. Nah, ada kesempatan lari teh, semuanya ada. Ada lingkaran
Lingkaran ya teh ya, lingkaran. Heeh. Tiba-tiba si abahnya tuh baru 5 katanya. Heeh. Ada 2 lagi yang nakal mah gitu. Heeh. Yang lain mah enggak kan gitu. Nah, tiba-tiba teh pas ngomong gitu, si abah itu lari keluar wisma kalian alun. Otomatis kita semua kan bubar. Soalnya yang mimpinnya juga lari. Takut dong. Bubar semua teh. Kata si abah, kenapa bubar? Bantuin apa tiap pantesan berat katanya. Kata Ya. apa salah tim, salah bawa tim ini. Wah, aduh, seru teh. Lari nih kita. Kata abah, ngapain berikut? Pokoknya abah lari keluar. Kita juga nggak mau. Wah, pokoknya seru lah teh. Udah, tuh, masuk lagi ke lingkaran. Baca lagi Al-Fatihah, baca lagi. Udah lah, dapet teh tuh 7. Iya. Masuk 7. Nah, nyalain lampu. Teng, teng, teng. Yang tadi saya pikir, Bang bro, goblok, betul. Banyak yang pecah lah. Yakin, sekenceng itu kan. Iya, iya. Ke pintu juga. Kayak chaos banget lah gitu ya. Chaos banget. Tapi pintu nggak ada yang jebol sama sekali. Figura yang kayak yang jatuh gitu ya, kedengeran nggak ada yang jatuh sama sekali. Semua dalam posisinya gitu. Dalam posisinya teh. Masuk situ, udah nyalain lampu. Udah. Sekarang siapa yang mau ke air semua teh. Ngantri orang ngantri semua. Itu nahan bis karena takut mungkin. Udah datang lagi, hadiah lagi tuh teh. Dalam keadaan nyala. Kita alhamdulillah lah gitu dapat. Si Abah cerita, Abah mah makasih, banyak tim lah, segini banyaknya, cek kata si Abah segini banyaknya, kok berat, berat kata si Abah, beratnya gimana Bah? Kayaknya kalian nggak baca doa ya, langsung sumpah Bah kata saya membaca doa, tapi kan baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya balik lagi, Bah. Ternyata yang lain juga sama. Sama, Bah. Saya juga pantesan katanya. Ini yang bikin berat, mah. Harusnya 10 orang baca Al-Fatihah ringan dong, kata si Abah. Saya bilang boro-boro, Bah. Saya pengalaman pertama bedak-bedak gini kata saya gitu. Yang kali ini teh dimatiin lampu tuh. Setelah gelar kain putih, spidol, sama buhur lah gitu menyan. Kita mah gelisah teh. Langsung yang tadi botol 7 itu dimasukin ke kain putih. Kain putih. Di kain putih itu ditanya siapa, maunya kalian apa? Tiba-tiba pulpen teh berdiri sendiri. Ini mah asli ya. Si kita yang lihat spidol. Pengen disempurnakan. Itu dia gerak sendiri? Gerak, ada tulisannya. Oh ya? Pengen disempurnakan. Merinding. Kita mah ya nggak tahu itu sihir. Nggak tahu itu apa. Pokoknya bagi kita mah yang awam waktu itu. Itu pulpen, kata si anjing, si Edmundo, ambil. Jangan biar gerak sendiri. Pengen disempurnakan. Pokoknya dia itu pengen dibuang, nggak ditulis di sini tapi pengen dibuang di salah satu anak sungai yang ada di daerah sini. Di sekitaran sini lah ya. Di sekitaran sini. Habis itu nyalain lagi lampu. Nyalain lampu. Nah, udah ngerim lah. Kata si Abah, gimana? Seru kan? Nah, Bah, boro-boro seru kan gitu. Tegangnya nggak ada gitu. Nah, habis itu, nah belum beres teh. Tiba-tiba ada lagi nih. Lagi kita ngobrol teh. Lagi kita asik ngobrol, tiba-tiba ada yang lari ke atas. Nggak tahu. Siapa? Maksudnya cuma suara aja? Suara aja.
Oh, tapi kayak orang lari iya iya. di atas Wisma ke pabrik. Mm. Buk, Hmm. larilah keluar. Di situ teh, ternyata security itu udah pada kosong tempatnya itu, Nggak ada yang jaga. nggak ada yang jaga. Dia kabur ke masjid. Orang suara kencang Iya iya iya. lari. Kata siapa? Siapa? Tewak ku aing. Ya, kamu mah saya tangkap juga nih. Kan dia tuh nggak mau ditangkap teh, lari. Kabur ya. Yang dari mana coba? Yang dari kamar. Yang Yang perempuan saya itu? lihat. Atau siapa? Iya, yang saya lihat itu sama Om Edi. Ya itu. Lari itu teh dia. Mungkin saya emang nggak ngeliat, tapi ada suaranya. Kenceng banget teh. Biarin lah, kabur juga. Udah yang ini aja. Sekarang gimana? Ngopi dulu, ngerokok dulu, kata si Abah. Udah sekarang mah bebas, bisa keluar lingkaran. Yeah. Pada ngerokok lah teh di kursi gitu. Wah, aku cerita. Biasa seorang Akrima penakut tapi ngecengin orang paling jago. Oh, Medi gitu aja takut. Wah, Akrima kata Om Edi. Ya, ngerokok. Yang bikin kita ketawa apa coba teh? Waktu-waktu ngobrol ngerokok. Ketika lingkaran gede. Itu jadi kejam. Sama kokolot-kokolotnya juga. Iya, kepala teh jadi ketemu, jadi wajah teh ketemu wajah gitu. Enggak, terulah. Nah, habis itu satpam dipanggil. Pada kemana ya? Itu lari nyeritain, tiba-tiba kayak ada yang loncat ke pabrik. Lari lah. Ya, nanyalah ke Pak Henry si abahnya. Pak, yang mana lagi? Kayaknya udah kalau di Wisma bah. Kita keliling dulu tuh. Yang menurut abah yang memang harus dibersihkan yang mana gitu. Ya yuk, sebelum ini habisinlah kopi. Keluarlah kita semua teh. Nah, ada salah satu dari tim kita. Kan tim kita tuh salah satunya dia pendengarannya kurang. Nah, kita keluar. Dia mah tidur. Tidur. Di mana tuh? Iya di situ. Itu masih di Wisma itu. Nah, tidurlah teh dia mah. Yeah. Gitu. Nah, kita tuh ada sholat isya teh. Lewat ada sholat isya. Pas sholat isya itu ada suara lagi. Ada suara lagi teh. Kita mah langsung lari teh ke lingkaran. Dia mah adem aja mukanya gini. Karena nggak denger. Kita mah langsung ke lingkaran gitu. Dia mah gini aja. Pikir kacau. Siapa tuh? Ada. Masih ada orangnya? Masih ada orang. Nah itu. Jadi apa? Keuntungan buat dia lah itu teh. Kita yang begitu shock gitu. Tapi kan dia ngeliat kan, maksudnya semuanya pada lari kabur. Ngeliat, tapi dia ini aja khusyuk lah dia mah. Khusyuk anggap saja khusyuk. Gitu. Beres keluar lah, keliling lah. Nah itu kayak yang kita pemburu hantu teteh. Wah, iya. Kan si abah gini. Ini baik. Oh ini terlalu jelek nih, terlalu banyak aura negatifnya. Keluarin botolnya. Bah, bikin lingkaran dulu dong, jangan asal nggak aman kan. Kan kita mah gitu ya. PH waktu itu songong lah teh gitu, kalau ngomong bok gitu. Terus gitu. Pas gitu percaya nggak percaya teh ya. Si abah, seorang abah gitu. Kan ada ada pohon palm besar tinggi. Si abah kayak monyet gitu naik. Kok manjatin pohon itu? Mau lari kemana? Cina saya kejar lari teh. Naik. Apa ya disebut nggak percaya di depan mata loh teh. Iya, bukan terlihat. apa kata orang ya. Iya. Ini di depan mata gitu. Persis banget gitu. Beres lah. Udah Pak, udah beres sekarang mah.
masuk lagi ke Wisma. Siapa yang mengantar Abah ke Bandung? Kan 2 mobil, karena kan ada yang harus dibuang Di sungai itu. di sungai. Dulu tuh yang nganter, ya udah semuanya. Jadi 2 mobil, 2 mobil. Semua kan ke mobil kita, yang dari perusahaan. Iya. Nah, naik si Abah ke mobil, ya sebagian ke mobil si Abah lah, karena yang tidak disadari teman-teman gitu. Pas di perjalanan mobil si Abah mah kenceng, sampai ke lokasinya ada di Ciherang lah. Ya, di Ciherang nanti diliatin. Mobil yang kita naikin beratnya minta ampun teh. Itu yang bawa mobilnya siapa tuh? Dulu tuh Oping. Pasti inget lah Oping. Datang berat banget teh. Untuk dari atas ini ke Cigombong aja berat. Berat banget. Kenapa tuh? Apakah karena muatannya penuh atau gimana? Enggak teh, terus. Nah, pas tengah-tengah pom bensin lah. Ciherang atau Ciherang, Panjang? pom bensin Ciherang masuk situ. Set. Si Abah nelpon lah, salah satu. Karena deketnya sama saya, nelpon. Kre, Kang Akri, iya bah. Oh, kadenya di depan kan ada anak sungai itu. Ternyata pengennya di situ. Gimana berhentinya lah? Kalau berhentinya di situ, berarti pengen dilempar di situ. Saya mikir, berarti botol ada di mobil dong gitu. Langsung botol mah tangan botol. Botol didiulin cina. Pada protes ke siapa teh. Turun gitu. Ternyata bener teh. Semua botol 7-7-nya 8 ada di mobil kita. Pas anak sungai itu, pas jembatan, berhenti aja. Berhenti. Si mobil tuh nggak bukan mau direm sama apa, berhenti. Bah, nya cenah Kang, berhenti ini mobil. Ya udah buang. Buang lah. Just 8-nya. Itu mobil teh. Ini mah nggak saya yang ngalamin ya. Enteng. Jus. Benar teh. Segitu ya. Padahal hanya istilahnya cuman botol lah ya gitu kan. Tapi itu seberpengaruh itu ya. Jadi kan semua harus ikut ke Bandung nih. Iya. Ke rumah Abah. Ngapain tuh ke Bandung? Kenapa harus ikut ke Bandung? Nanti di Bandung itu istilahnya semua badan kita dibersihin teh. Oh iya, iya. Jadi di Bandung dibersihinnya. Kalau kita kan logika kita mah jalannya mandi apa? Bukanlah gitu. Dibersihin lagi auranya, aura negatifnya kan gitu. Nah, harus semua. Cepet teh mobilnya. Enggak yang kayak kuyah gitu, kura-kura. Enggak. Bareng malahan gitu. Udah. Beres semua dibersihin, nggak ada kejadian apa-apa pas perjalanan sampai ke Bandung. Begitupun pulang kita tuh sekitaran jam 4 pagi dari Bandung, nyampe ke sini tuh ya jam 7-an lah. Sampai setengah 7 sampai pulang lah teh. Pulang ke rumah masing-masing. Tahu teh, selama seminggu kita nggak ada yang ketemu satupun. Si anggota PH tuh. Kenapa tuh? Nggak ada yang keluar. Karena sakit atau apa? Takut. Oh ya Allah. Saya lah gitu. Saya. Hari pertama nggak bisa tidur teh. Hari kedua nggak bisa tidur teh. Itu karena memang ada gangguan atau memang gelisah aja? Gelisah teh. Jadi suara ketawa. Oh, masih terus terngiang. Itu tuh trauma masuk teh ke pikiran. Sumpah. Saya pikir gila saya ini terpengaruh bener-bener ini.
ternyata saya pikir saya nggak cerita teh pas nyampe ke PH, seminggunya ke PH, saya emang gengsi teh. Iya. Tetap Nggak ya cerita. jaga image ya. Ternyata orang limanya kita ya di antara pemuda kita PH semuanya sama. Om Edi yang pertama bercerita. Edi mah kalau ada gini lagi nggak mau, nggak mau pokoknya mah Edi mah nggak mau, nggak bisa tidur. Jadi kalau ngedengar mah teh, ini mah teh pengalaman yang apa ya? Bukan kata orang, ngalamin sendiri gitu, ngalamin sendiri teh. Nah, beres teh. Oh itu kalau dijual ke acara TV laku keras itu. Seminggu dari situ datanglah, dulu kan bos Wisma itu beda, datanglah gitu. Kata si ibu, Dek, Pak Henry itu, Dek, mau dong rumah gue dibersihin juga, katanya. Agak sedikit ini nih gelap katanya gitu. Panggil lagi lah itu si abahnya, janjian. Waktu itu kita berangkat tuh bertiga, saya, Edi, Wa Ali, bertiga, berempat sama Wa Oping, kena bawa mobil. Saya bilang, Pak, kenapa harus saya sih Pak? Nggak ada yang lain gitu. Enggak, ibu pengen Akri yang ikut. Begitulah. Datanglah ke Jakarta teh. Hari kita itu udah sama abah. Sudah sama abah, abah dijemput ke sini, kita bareng. Nah, nyampe ke Jakarta, ke rumah. Yang lain bisa masuk gerbang teh. Kenapa itu anjing harus ngejar saya? Kan banyak orang itu. Itu saya teh, naik ke pagar gitu. Mungkin si anjing itu tahu Kang Akri itu takut anjing. Mungkin, tapi saya bilang kalau nggak ada tuan rumahnya udah saya aja nih anjing gitu. Udah gitu, masuklah si anjing itu, masuklah. Saya bilang pas udah di dalam, kata anjing ngomong, enggak, saya bilang gitu, tidak lah gitu. Ini teh yang paling keren, yang paling keren malam nih, malam Kamis, malam Kamis, mulailah setelah maghrib. Waktu yang di Wisma itu malam apa tuh Kang? Malam Jumat. Malam Jumat. Oh ya, sekarang berarti malam Kamis. Oke. Datang selepas maghrib, sholat, makan dulu teh, makan. Mulailah berdoa lagi, seperti biasa teh. Bantu saya dengan Al-Fatihah. Abah masih tetap mempercayakan dengan... Masih, kan sekarang anggotanya dinambah. Ada tuan rumah. Iya. Kan ada beberapa orang yang memang tidak percaya asalnya kan. Tapi setelah kejadian ini, pikir, aduh, gila juga nih rumahnya. Gitu. Masuklah teh, CS. Nah, saya nggak tahu teh, di belakang saya itu tempat alat-alat band. Studio lah. Di pas diem gitu. Wah, Bismillah. Saya mah kayak orang beneran teh. Karena tapi bener baca tuh Kang Akri. Baca. Oh iya, nggak ngulang lagi nggak? Ngulang tetap. Tapi nggak, maksudnya nggak kayak baru Bismillah kan kalau di Wisma, Iya. balik ekstrim lagi. Ya, tuh ekstrim ya. Kalau ini enggak. Bismillah, saya udah berapa balik gitu. Tiba-tiba teh drum di belakang saya tuh. Teh, saya mah tahu sadar nggak sadar. Ini teh terbang teh ke depan. Bukan saya doang. Spontan ya? Iya. Wah, Ali. Bukan Om Edi oke. Itu masih sama konsepnya, bikin lingkaran? Enggak. Oh, kalau enggak. di sana enggak. Karena dipikir enggak se ekstrim yang di Wisma. Gitu. Jujur teh, ini mah bayangin dalam keadaan yang kita lagi sila ya, yang lagi gini duduk, kok bisa terbang gini? Kencengnya banget teh.
pas Si drumnya jebol dong. nggak ada di drumnya, nggak ada gini-gini, teman tuh. Nah, si Abah langsung lari keluar. Saya nggak terjebak teh, diem di dalam. Buat keluar. Oh, jadi ini kata si Abah. Ininya monyet kan gitu. Oh, iya. Larilah si Abah naik juga ke Oh, atas. sosoknya monyet katanya. Oke. Nah, itu yang bikin gelisah rumah ternyata. Jadi aura negatifnya di situ. Cuman kebetulan di Pasar Minggu itu rumahnya si ibu di belakangnya itu ada sungai. Iya. Jadi dia langsung dibuang. Oke. Kenapa harus ke sungai ya? Ditanya nggak tuh Kang Nggak tahu. ke Abah? Pokoknya gimana maunya dia gitu. Nah itu teh ceritanya pokoknya ya. Tapi nggak ada suara-suara kayak yang waktu di Wisma, suara Nggak ada, perempuan atau nggak ada apa? ketawa ketiwi kalau bisa hanya drum saja. Drum itu. Bikin shock segitu juga. Dan itu cuma satu. Mungkin yang paling kuatnya mungkin. Ya. Yang lainnya ada tapi kata si Abah negatifnya ini tidak terlalu. Iya. Pokoknya kalau ngomongin positif negatif kita pikir mah setrum ya teh pokoknya. Listrik, aliran listrik kan, bukan ngomongin gitu. Orang awam lah PH itu, gitu. Jadi perjalanan dari Pasar Minggu ke sini tuh saya jadi nggak trauma lagi. Karena udah ada pengalaman sebelumnya ya. Ternyata di sana lebih parah. Di sana mah kayaknya biasa saja lah. Kaget pun hanya segitu gitu. Kan kalau di Wisma teteh pasti bayangin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Bukan saya doang semua. Itu yang bikin anak-anak termasuk saya kagetnya minta ampun teh. Gitu teh. Oke. Terus setelah kejadian pembersihan yang di rumah Jakarta tuh Kang, selanjutnya itu nggak ada kejadian apa lagi atau Kang dibersihin lagi harus ke Bandung atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada, langsung pulang. Karena mungkin dirasa ya aman, mungkin. Tapi pulang ke rumah saya nggak gelisah lagi, tidur ya tidur. Normal lah ya. Terus selama perjalanan pulang dari Jakarta ke rumah juga nggak ada kejadian? Nggak ada. Oke. Slow aja pulang. Kayak gitu. Ya kan mau pulang. Kalau sekarang abahnya masih ada nggak? Saya kurang tahu. Dulu ya mudah-mudahan masih ada umurnya ya. Tapi dulu juga udah tua lah. Udah sekitaran umur 60-an kayaknya. Atau mungkin timnya kali, mungkin masih ada. Mungkin ada. Karena kan dia punya padepokan. Kita ngejemput juga ke padepokan di Bandung. Oke, setelah kejadian yang pembersihan itu, kedepannya itu Kang Akri ada pernah berkunjung gitu ke padepokannya Abah atau dari Abahnya ada yang pernah main gitu sih? Abahnya kesini malah. Abahnya kesini. Jadi beberapa bulan kemudian Abah yang ngecek kesini. Hasilnya bagaimana, balik lagi apa enggak gitu. Ternyata ya enggak. Abah bilang sih ya sudah yang ada mah dan mereka tidak mengganggu kan gitu. Ya terus saya mau nanya nih, yang pas Abah pembersihan di Wisma tuh kan ada sosok perempuan tuh yang pernah Kang Akri lihat. Nah itu kan dia kabur kan, nggak ditangkap sama Abah. Nah terus pas Abah datang ke sini lagi, apakah dia masih ada di situ atau gimana tuh? Sampai sekarang ada teh. Ada. Pas Abah ke situ juga sebenarnya yang perempuan itu tidak mengganggu. Dia lari itu ya takut takut dikandangin kali. Makanya dia kabur gitu. Tapi sampai sekarang ada dan tidak mengganggu. Abah cerita nggak tuh sosok perempuan itu siapa gitu? Dulu tuh kan kalau pabrik sekarang nih ya, ini kan asrama nih. Dulu itu asrama karyawan itu ya di situ, di deket situ. Nah, termasuk mandornya, menirnya, kepalanya. Nah itu teh anak menir gitu. Gitu teh.
Oh, oke. Berarti dia masih ada keturunan Belandanya. Masih. Oh, iya. Oh, dia mau pulang kampung juga jauh mungkin ya ke Ada. Belanda ya. Jadi dia maunya betah di situ ya. Orang Oke. dia di situ rumahnya lah. Berarti di salah satu kamar villa itu, Kang? Iya. Oh, oke, tapi nggak mengganggu ya? Tidak mengganggu sih. Kalaupun dia diisi ada tamu, nggak ada yang belum ada sampai sekarang tamu yang komplain Iya, soal itu. berarti tidak mengganggu ya? Dia tidak mengganggu. Mungkin juga dia tampilannya cantik, mungkin kan blasteran Belanda, jadi yang tamunya juga, udah nggak apa-apa cantik ini mungkin gitu. Mungkin tidak memperlihatkan teh. Kalaupun cantik juga kalau memperlihatkan mah pasti Iya ada sih. komplainan. Oke. Terus selanjutnya nih Kang, setelah semua kejadian itu nih Kang, Akang masih sempat kerja di Wisma lagi tuh sampai berapa lama tuh? Nah, dari apa? Dari PH itu Mm-mm. udah selesai teh semua. Karena ini sekolah, ini kerjaan. Termasuk saya kan harus keluar dulu, itu keluar gaul di luar lah. Iya. Ya keluar lah. Hmm. Kembali lagi ke sini ya pas sakit ya harus balik lagi ke sini. Pas sakit yang Yang Akang, kemarin stroke tuh. oh, Jadi diarahkan lagi terus selalu sepanjang itu mah Iya. ke belakang. Ya. Saya kan gaul di luar, kerja di luar, Melanglang buana lah ya. melanglang buana. Oke. Berarti setelah kejadian itu PH tuh tutup ya, dan semua timnya Ganti itu. personil. Oh, oke. Ganti personil, tapi ya ceritanya semua ganti personil. Tapi tidak lebih ke bantu-bantu Wisma gitu. PH yang baru itu mereka lebih ke motor. Aktivitasnya tuh misalkan mereka ke Garut motoran, touring. nanam pohon, tetap sosial. Melakukan CSR Iya, ya. betul. Oke. Kegiatan sosial ya. Iya. Berarti tidak stay di wismanya. Enggak. Kalau kita kan di Wisma top kerja Iya, kan iya, kita. iya. Kalau ini lebih ke sosialnya keluar. Gitu. Ya mungkin maksudnya setelah pergantian personil tuh ada cerita-cerita lain atau apa? Ada mungkin gitu. Nah harus ditanyakan juga. Oke, boleh tuh Kang nanti suatu waktu diundang mungkin Kang untuk bercerita. Boleh. Kalau mereka ada waktu kan Iya. sekarang mereka sibuk lah. Iya. Yang setelah kita tuh Iya. kayaknya lebih sibuk Iya kan daripada kita juga penasaran nih setelah acara pembersihan itu apakah ada kejadian-kejadian lain gitu yang untuk para pekerja yang di Wisma gitu kan. Yang jelas kan pas ditanya yang di Wisma itu yang di dapur udah nggak ada. Udah Jadi nggak ada yang menyerupai lagi, nggak ada. Yang di Wisma mah aman. Yang di atas aman. Yang mengganggu itu memang sudah tidak ada. Yang nakal-nakal yang jahil-jahil ya. Kalau gitu. Seru banget kan ceritanya. Tapi saya masih penasaran sih ya. Masih ada kejadian lain gak setelah pembersihan itu gitu. Kayak coba nanti. Aman sih teh. Ya. Bagi kita mah aman. Cuman ya itu seminggu nggak keluar rumah itu memang bukan diada-ada teh. Iya. Itu suara si wanita itu, perempuan itu tuh kayak gimana tuh Kang? Kayak mencekam banget nih. Sekenceng-kencengnya kita ketawa mungkin hanya lepas ya. Ini mah diem di kepala teh. Wah, sebenarnya amit lah teh. Gak ngebayangin sih itu. Ya suara kayak begitu. Wajar makanya kenapa lingkarannya dari besar jadi kecil. Iya, makanya itu. Oke deh Kang, terima kasih banyak Kang ceritanya untuk hari ini. Semoga Akang sehat-sehat selalu. Amin. Dan bisa tetap bercerita untuk kita para dulur Pancakaki. Amin. Ya, sekian dulu dulur Pancakaki cerita dari Kang Akri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.